Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Siti Nur Alia. Di sini saya akan mempresentasikan seminar usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Waktu Fermentasi Terhadap Sifat Fisik dan Kimia Minuman Fungsional Teh Kombucha dari Rumput Laut Turbinaria conoides. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama, rumput laut menurut Islami et al. 2014 yaitu merupakan salah satu sumber daya hayati yang melimpah di perairan Indonesia, yaitu sekitar 8,6% dari total biota di laut. Nah, terdapat sekitar 782 jenis yang terdiri dari 196 jenis hijau, 134 jenis coklat, dan 452 jenis merah. Nah, kelimpahan rumput laut ini tuh merupakan peluang yang baik jika diketahui cara memanfaatkannya ke bidang seperti industri pangan ataupun non-pangan. Nah, kemudian di sini ini merupakan contoh dari rumput laut coklat yaitu Turbinaria conoides. Nah, jadi menurut Rohimat et al. 2020, jadi rumput laut coklat ini tuh merupakan salah satu kelompok rumput laut yang memiliki aktivitas antioksidan tertinggi jika dibandingkan dengan rumput laut merah atau hijau. Nah, warna coklat pada talus ini tuh dipengaruhi oleh komposisi pigmen seperti klorofil, karotenoid polar, dan karotenoid nonpolar. Nah, Turbinaria juga ini tuh mengandung beberapa mikronutrien seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, asam folat, dan polifenol. Nah, senyawa-senyawa ini tuh menurut beberapa referensi itu memiliki kemampuan menangkap radikal bebas sehingga dapat dijadikan sebagai antioksidan alami. Nah, kemudian di sini ada permasalahannya. Nah, jadi si rumput laut Turbinaria conoides itu banyak dimanfaatkan sebagai minuman teh karena memiliki kandungan antioksidan. Namun menurut penelitian Marom 2019, si Turbinaria kering dan Turbinaria kering yang telah berbentuk teh itu memiliki kadar antioksidan yang rendah karena memiliki nilai IC50 yang tinggi. Nah, sehingga aktivitas antioksidan yang dimiliki sampel Turbinaria sp-nya tuh rendah. Nah, penyebabnya tuh bisa terjadi karena proses penanganan yang kurang baik. Nah, oleh karena itu di sini saya membuat inovasi baru dengan membuat teh kombucha rumput laut dari Turbinaria conoides. Menurut penelitian NISAK 2023, kombucha merupakan minuman yang diperoleh dengan cara fermentasi teh dan gula menggunakan simbiotik dari bakteri dan khamir. Nah, jika dibandingkan dengan teh non fermentasi, kombucha itu memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi karena selama proses fermentasi terjadi pembentukan asam-asam organik yang mengakibatkan terjadinya peningkatan senyawa fenol dan peningkatan aktivitas antioksidan. Nah, kemudian di sini ada tujuan penelitian. Tujuannya itu untuk menciptakan inovasi minuman fungsional teh kombucha menggunakan rumput laut Turbinaria conoides. Nah, kemudian untuk mengetahui sifat fisik dan kimia serta kadar antioksidan teh kombucha rumput laut Turbinaria conoides ini dengan waktu fermentasi yang berbeda. Nah, untuk manfaat penelitiannya sendiri yaitu untuk memberikan data mengenai perubahan sifat fisik seperti warna, aroma, kenampakan, rasa, dan berat nata. Dan untuk data sifat kimia itu seperti pH, total asam, vitamin C, gula total, dan alkohol. Nah, serta dapat mengetahui kadar antioksidan yang terkandung dalam teh kombucha tersebut. Dan di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama itu penelitian Pratiwi et al. 2012 dengan judul Pengaruh Waktu Fermentasi Terhadap Sifat Fisik dan Kimia pada Pembuatan Minuman Kombucha dari Rumput Laut Sargassum sp. Nah, pada penelitian Pratiwi et al. 2012 ini menggunakan 5 perlakuan, yaitu fermentasi 0 hari, 4 hari, 8 hari, 12 hari, dan 16 hari. Nah, perlakuan terbaiknya itu ada di perlakuan yang kelima, yaitu yang 16 hari. Nah, kemudian di penelitian yang kedua ini ada penelitian dari Rahmawati et al. 2020 dengan judul Analisis Sifat Fisik dan Nilai pH Teh Kombucha Rumput Laut Echema cottoni. Nah, pada penelitian Rahmawati et al. Ini menggunakan 4 perlakuan, yaitu dengan penambahan gula. Perlakuan pertama itu 9%, terus lanjut 10%, 11%, dan 12%. Nah, untuk perlakuan terbaiknya itu ada di perlakuan yang penambahan gula 12%. Kemudian penelitian ketiga ini ada NISAK 2020
dengan judul Studi Aktivitas Antioksidan Minuman Fermentasi Kombucha. Nah, ini sebagai kajian pustaka. Jadi untuk penelitian NISAK ini sendiri itu menggunakan 2 perlakuan, itu perlakuan fermentasi dan non fermentasi. Untuk non fermentasinya itu 0 hari, dan untuk fermentasinya itu 14 hari, dan perlakuan terbaiknya itu ada di teh yang difermentasi selama 14 hari. Kemudian untuk metode penelitiannya sendiri, waktu dan tempatnya, penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024 yang bertempat di Laboratorium Pengolahan Hasil Perairan Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nah, sedangkan untuk analisis antioksidannya sendiri itu akan dilaksanakan di Laboratorium Biotech Center Institut Pertanian Bogor. Untuk alat dan bahannya sendiri, di sini ada toples kaca, kemudian ada batang pengaduk, ada aluminium foil, terus ada pH meter, ada inkubator, ada spektrofotometer, ada gelas ukur, kemudian ada tabung titrasi dan color detect. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri di sini ada rumput laut turbinarianya sendiri, kemudian ada air, ada starter kombucha, di sini juga ada gula, ada larutan iodin dan NaOH. Kemudian untuk rencana penelitian saya sendiri, saya akan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 2 ulangan. Jadi untuk perlakuan pertama itu fermentasinya tuh selama 0 hari, kemudian perlakuan kedua itu selama 4 hari, perlakuan ketiga itu selama 8 hari, perlakuan keempat itu selama 12 hari, dan perlakuan yang terakhir itu selama 16 hari. Kemudian untuk prosedur penelitiannya sendiri, yang pertama itu pembuatan teh rumput laut Turbinaria choroides. Jadi ini tuh mengacu pada penelitian Hernawan 2013. Jadi nanti rumput laut si turbinarianya itu dipotong-potong menjadi kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius sampai mengering. Setelah mengering, rumput laut dihaluskan dengan blender dan sampai terbentuk seperti teh. Kemudian pembuatan kombucha yang kedua ini tuh mengacu pada penelitian Pratewi et al 2012. Untuk uji analisisnya, yang pertama itu ada uji organoleptik, kemudian uji warna, uji berat nata, uji pH, uji total asam, uji vitamin C, uji gula total, uji alkohol, dan yang terakhir itu uji antioksidan. Nah, untuk analisis datanya sendiri, data pada penelitian ini tuh akan diolah menggunakan software SPSS dan ANOVA. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Kan cuma 10 menit. 7 menit.